Sebenarnya kalau data di lapangan, jumlah sapi yang mati karena PMK maupun yang terpaksa harus dipotong paksa, kami yakin lebih besar dari angka resmi karena banyak sekali peternak yang ternaknya terpapar terinfeksi PMK tidak melaporkan. Jadi data real di lapangannya jauh lebih besar dari data resmi. Baik, Pak sebetulnya apa saja yang menyebabkan PMK ini semakin meluas? Karena kan sebetulnya beberapa waktu lalu skema untuk karantina wilayah bagi sapi yang terinfeksi ini sudah dijalankan begitu Pak? Ya sulit sekali menjalankan karantina wilayah karena begitu banyaknya jalan tikus di Indonesia dan juga keterbatasan jumlah checkpoint maupun jumlah petugas yang mengawasi lalu lintas ternak. Jadi itu yang menyebabkan lalu lintas ternak masih terjadi dan itu menjadi salah satu sarana tersebarnya virus PMK ke ternak lain yang masih sehat. Baik, lalu sebetulnya lockdown seperti apa yang diberlakukan untuk pencegahan penyebaran PMK selama ini? Ya, terutama untuk daerah atau bahkan pulau yang masih hijau, yang belum ada paparan PMK di situ, itu harus diawasi dengan sangat ketat. Untuk daerah yang sudah zona merah, ini langkah yang paling memungkinkan saat ini dilakukan adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi harus disegerakan dalam jumlah yang cukup. Jadi kalau sekarang disebutkan bahwa sudah ada 800.000 vaksin yang diedarkan ke ternak yang ada di Indonesia, itu sangat jauh dari memadai. Baik, Pak Nanang Anda sendiri melihatnya lockdown selama ini yang sudah dijalankan itu cukup efektif atau tidak sih Pak untuk menahan begitu ya jumlah sapi yang semakin banyak terinfeksi? Ya, sedikit membantu, tetapi kita perlu sifat virus ini adalah airborne. Bisa menyebar lewat udara lebih dari 10 kilometer. Kita bisa bayangkan kalau COVID mungkin manusia bisa dikasih masker untuk supaya, tapi kalau sapi tidak bisa. Ini yang menyebabkan penyebarannya begitu luas, begitu cepat, begitu masif dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang sudah ada 21 provinsi update terakhirnya. Baik, untuk selama ini penanganannya sudah seperti apa sih Pak selain daripada lockdown sendiri? Ya, sebenarnya idealnya ketika awal kemarin muncul 1-2 ekor itu paling efektif dilakukan standing out, dilakukan pemusnahan sehingga tidak menjadi produsen virus yang menyebar ke ternak lain. Tetapi itu sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan saat ini. Jadi saat ini satu-satunya jalan adalah yang masih pulau yang masih hijau itu dikendalikan sedemikian rupa tidak ada masuk virus. Terus kemudian untuk daerah-daerah yang sudah terpapar, sapi yang masih sehat divaksinasi. Vaksinasi harga mati. Baik, untuk tingkat vaksin sendiri saat ini seperti apa Pak? Karena kan kalau Pak Mentan sendiri mengklaim begitu ya bahwa untuk saat ini sudah ada 3 juta vaksin PMK yang masuk ke tanah air. Update terakhir yang kami terima yang sudah masuk baru 800.000, 3 juta masih dalam proses dan konon katanya baru sekitar 3 minggu yang akan datang vaksin itu datang. Nah ini yang kita harapkan proses perizinan dan lain sebagainya yang dalam kondisi normal butuh waktu berbulan-bulan, tetapi dalam situasi darurat seperti ini harus disegerakan. Jadi mungkin kami berharap penanganannya seperti penanganan COVID yang lalu. Jadi ada beberapa diskresi yang memungkinkan yang tadinya perizinan berbelit menjadi lebih simpel, lebih cepat.